Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok seismik refraksi kelas B ingin mendiskusikan mengenai jurnal 8 pada pertemuan ke-11. Ya, untuk perkenalkan saya sebagai moderator Kevin Prastia NIM 33, lalu berikutnya ada. Saya Sarah Nurul Wirda, NIM 115180020. Saya Izatu Zahra, NIM 115180032. Perkenalkan, nama saya Raksa Ramah Rahmatullah, NIM 115180039. Dan saya Aan Munandar, NIM 115180051. Disimak ya diskusi kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita dalam kondisi yang sehat-sehat selalu. Dan pada hari ini kita akan mendiskusikan mengenai jurnal yang berjudul Three-Dimensional Image of Seismic Refraction Tomography and Electrical Resistivity Tomography Survey in Castle of Osceola, Sicily, Italy oleh G. Liucci, F. Greco, D. Giorgi, dan Maucheri. Untuk pembahasan yang pertama ini akan dijelaskan oleh. Jadi pada jurnal ini menyebutkan bahwa metode geofisika dapat mempermudah dalam penelitian arkeologi yang khususnya untuk mendapat kondisi bawah permukaan dari lokasi yang belum dikeruk. Nah, dalam paper ini membahas aplikasi dari metode geolistrik dan seismik refraksi tomografi di situs arkeologi Osceola, Italia. Nah, digunakan dua metode geofisika ini ditujukan agar memberikan data yang lebih akurat dari lokasi penelitian. Kemudian setelah gempa pada tahun 1963, desa tersebut rusak parah dan akhirnya ditinggalkan oleh warga. Nah, gempa terkuat terjadi pada tanggal 11 Januari mengakibatkan kerusakan paling parah yang merusak hampir seluruh bangunan yang berada di lokasi tersebut. Sehingga diperkirakan ribuan warga meninggal akibat puing-puing bangunan. Kemudian survei lapangan yang dilakukan digunakan untuk menentukan detail informasi mengenai kastil Osceola yang terkubur oleh puing tembok yang hancur. Nah, dari data metode resistivitas dan refraksi tomografi dikorelasikan dengan data satu sama lain sehingga data arkeolog dan sejarah dapat diperoleh. Kemudian slide selanjutnya. Nah, survei yang dilakukan di daerah Osceola dilakukan pada tahun 2004 dengan luas area yang relatif sempit, yaitu 23 meter kali 13 meter yang berada di tengah kastil. Nah, survei yang dilakukan menggunakan metode resistivitas listrik tomografi dan seismik refraksi tomografi. Kombinasi dari kedua metode ini bertujuan untuk meningkatkan resolusi pemetaan bawah permukaan pada penelitian yang dilakukan. Karena tiap metode dapat memberikan nilai sensitivitas dan karakteristik resolusi data yang berbeda sesuai dengan sifat fisik material di bawah permukaan, sehingga dari kedua metode tersebut dapat diketahui kondisi dan keadaan dari puing-puing bangunan dari kastil tersebut di bawah permukaan tanah. Selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tomografi resistivitas listrik yang digunakan pada jurnal ini. Jadi, tomografi resistivitas listrik pada penelitian ini menggunakan metode ERT, yaitu dengan melakukan injeksi arus listrik ke dalam tanah sehingga nantinya akan dapat mengukur perbedaan potensial antara dua titik yang terdapat di permukaan. Metode ini menggunakan prinsip hukum Ohm, yaitu dengan rumus Rho A sama dengan K dikali delta V per I, di mana Rho A merupakan resistivitas semuanya, K merupakan konstanta geometri, delta V merupakan perbedaan potensial, dan I merupakan inverse arus yang diinjeksikan. Nilai resistivitas semu yang terukur nantinya bergantung pada distribusi resistivitas yang sebenarnya. Distribusi resistivitas sebenarnya ini dapat diselidiki dengan
prosedur inversi berdasarkan minimalisasi fungsi dari jumlah selisih kuadrat antara resistivitas semu yang diukur dan dihitung. Sehingga nantinya akan diperoleh metode solusinya yang membatasi perubahan pada nilai resistivitas model menjadi lebih halus. Kemudian selanjutnya yaitu pengukuran ERT. Pada penelitian ini dilakukan sebanyak 14 lintasan dengan orientasi arah yaitu utara selatan yang dapat dilihat pada gambar desain survei yang ada, di mana data resistivitas semuanya diukur menggunakan A3000 E-resistivity meter dari instrumen MAE dengan menggunakan konfigurasi multi elektroda. Penelitian ini menggunakan 24 elektroda dengan jarak interval sebesar 1 meter dan jarak antar lintasannya juga sebesar 1 meter. Pengumpulan datanya dilakukan menggunakan metode array dipole karena metode tersebut sensitif terhadap perubahan horizontal sehingga akan lebih cocok digunakan untuk memetakan struktur bawah permukaan secara vertikal seperti yang terlihat pada gambar. Next. Kemudian kita pengembangan data di mana skema inversi kuat digunakan untuk mendapatkan sebagai fungsi kedalaman. Penelitian ini mengolah data RT menggunakan perangkat lunak inversi resistivitas menggunakan RES 3D inverse yang secara otomatis akan membalikan data resistivitas yang diperoleh dan juga digunakan untuk menghasilkan model resistivitas 3 dimensi dengan menerapkan. Kemudian ada gambar CO2 3 dimensi yang ditunjukkan pada gambar berikut yang memperlihatkan lapisan paling atas dengan area yang lebih besar dan variasi sensitivitas yang tinggi pada jarak pendek. Sebagai perbandingan, lapisan 2 menunjukkan variasi lateral yang lebih bertahap pada nilai resistivitasnya, ditunjukkan pada label A. Karena bentuk dan keselarasannya, anomali berlabel A juga terlihat jelas pada lapisan 3 dan dapat diindikasikan dengan adanya buatan dinding pada daerah tersebut. Sedangkan daerah berlabel C tampak pada lapisan 2 hingga 8 dengan nilai resistivitas tinggi pada lapisan 2, 3, dan 4. Dan nilai resistivitas yang lebih rendah pada lapisan 5, 6, dan 7. Berdasarkan nilai resistivitas dan dimensi pada daerah berlabel C tersebut, maka pada daerah tersebut dapat dikaitkan dengan adanya sumur yang kosong pada kedalaman 2 meter pertama dan pada 2 meter ke bawah terisi oleh air. Kemudian gambar 3 dimensi resistivitas selanjutnya dapat digunakan untuk membentuk 3 dimensi dari permukaan resistivitas ISO dalam referensi next. Nah, ini untuk gambar 3 dimensi yang resistivitas ISO. Dalam representasi ini, fungsi transparansi didefinisikan oleh dua nilai ambang resistivitas, yaitu R1 dan R2, di mana R1 lebih kecil daripada R2. Memperlihatkan resistivitas data yang ditampilkan dengan resistivitas ISO, menggunakan nilai ambang batas mulai dari 300 hingga 400 ohmmeter. Pada gambar tersebut terlihat bahwa anomali berlabel A lebih terlihat. Dilihat dari bentuk dan keselarasannya, maka anomali tersebut dapat dikaitkan dengan adanya sisa-sisa antropogenik atau kebatuan dinding yang terbentuk. Lanjut. Selanjutnya ada tomografi seismik refraksi. Saya Sarah NIM 20 akan menjelaskan tomografi seismik refraksi. Tomografi refraksi adalah suatu cara untuk menelaah gradien kecepatan dan perubahan kecepatan secara lateral. Tomografi refraksi ini merupakan salah satu metode untuk merekonstruksi struktur bawah permukaan bumi dengan data-data seismik yang terekam di receiver atau penerima dengan memanfaatkan data waktu tempuh gelombang. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu nonlinear travel time tomography yang terdiri dari ray tracing untuk forward modeling dan SIRT untuk inversi. Kafling yang digunakan pada penelitian ini seperti slide sebelumnya, yaitu 15 meter kali 12 meter dengan jarak antar lintasannya 2 meter, arah orientasinya itu utara ke selatan, dan menggunakan 16 geofon dengan interval 1 meter. Main unit yang digunakan yaitu seismograf A2000S. Next.
Terlihat dari gambar yang pertama, seismik tomografi refraksi ini terdapat dua zona utama. Yang pertama, lapisan pertama dengan kedalaman 0 sampai 2 meter, di mana kecepatannya sekitar 200 meter per second hingga 400 meter per second. Menurut profil ERT yang tadi, nilai resistivitasnya ini rendah. Maka kecepatannya diidentifikasi lapisan ini menunjukkan lapisan tanah yang lapuk. Terus lapisan selanjutnya dengan kedalaman lebih dari 2 meter dengan kecepatan 700 meter per second hingga 900 meter per second. Menurut profil ERT-nya, nilai resistivitasnya tinggi. Nah, maka peningkatan kecepatan gelombang seismiknya disebabkan oleh tanah yang lebih padat. Maka lapisan ini yaitu pasir berkapur lemah, terdapat kandungan semen. Kemudian untuk gambar yang di bawahnya, seperti pada peta di atasnya, menurut nilai kecepatannya, lapisan pertama merupakan lapisan yang telah lapuk, dan lapisan yang di bawahnya, lapisan yang ditandai dengan warna abu-abu, diduga lapisan yang berisi pasir, berkapur, dan terdapat semen. Untuk area dengan tanda A, merupakan nilai kecepatan yang relatif tinggi, yaitu 500 meter per second sampai 600 meter per second yang berada pada lapisan dengan kecepatan yang lebih rendah. Area ini diduga merupakan lapisan atau area yang hilang dan diinterpretasi sebagai sisa-sisa dinding hancuran dari kastil. Next. Berdasarkan diskusi kita pada hari ini mengenai resistivitas tomografi tomografi resistivitas listrik dan seismik refraksi tomografi, kita mendapatkan kesimpulan yaitu nilai kecepatan gelombang yang relatif rendah dapat disebabkan oleh kondisi buruk dalam pemiringan dinding reruntuhan, adanya faktor yang penuh udara, serta dibuktikan dengan nilai resistivitas yang relatif tinggi pada jenis anomali yang sama, karena hal tersebut dapat diterkaitkan dengan sisa-sisa antropogenik yang terkubur. Berikutnya yaitu menggabungkan nilai kecepatan gelombang dengan data resistivitas dalam lapisan tanah dapat meminimalkan ambiguitas dalam interpretasi dalam memungkinkan lokalisasi sisa-sisa arkeologi dari kastil di Osceola di Italia yang terkubur pada lapisan tanah pertama. Metode visualisasi 3D yang digunakan yaitu isoresistivity dan isovelocity, menegaskan bahwa interpretasi 2D bagian horizontal. Mungkin sekian diskusi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah turut serta dalam diskusi kita hari ini, dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kita. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Terima kasih. Yeay. Kok kita nggak perkenalan? Kerekam nggak ya?